Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa datang ke rumah Allah, duduk di rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini dinilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala, lanjutan daripada faslun fil manni bis sadaqah, tentang menyebut-nyebut daripada sedekah kita. Terakhir kemarin hadis tentang Imam An-Nasa'i yang mengatakan bahawa la yadkhulul jannah, tidak masuk surga di antaranya orang yang bakhilun, yang kikir, wal manan yang selalu menyebut-nyebut daripada sedekahnya, disebut-sebut sedekahnya. Dia telah membantu si fulan sekian. Laula kalau bukan karena saya, maka si fulan ini tidak akan menjadi orang yang berhasil. Disebut-sebut sedekahnya. Ini la yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk orang tadi ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul kata ungkapan baginda Nabi itu, apa yang diinfakkan ma yunfik, apa yang diinfakkan oleh yaminuka, tangan kanan engkau, la ya'lamu 'ala shimalik, jangan sampai tahu tangan kiri. Jadi jangan sampai tahu tangan kiri, makanya disuruhkan tangan kiri. Dia apa kan? Itu bahasa kinayah. Jangan sampai disabihin ke orang sedekah kita, bantuan kita, jangan sampai. Kalau bisa orang jangan tahu ndaknya, begitu dia. Ada memang para ulama dahulu kala, kalau dia tahu dia bahawa dia telah pernah memberikan sedekah kepada orang, itu akan dia hentikan sedekah itu. Dia khawatirkan dia akan menyebabkan dia menjadi riya, sehingga hilang daripada pahala amal ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhimmat akhraj at-Tabrani, keluarkan oleh Imam At-Tabrani, ya ummat Muhammad. Ada hadis disebutkan bahwa Imam Tabrani di kitab Awsat, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya ummat Muhammad, hai umat Muhammad, kata Nabi, walladzi ba'atsani bil haqqi, dan demi ba'atsani, zat yang mengutus aku dengan yang hak, la yaqbalullah sadaqatan min rajulin, tidak Allah terima akan sedekah daripada seseorang,
walau dan bagi orang itu qarabatan akan satu ada karabat, muhtajuna yang berhajat mereka karabat, silatahu wa yasrifuha ila ghairihim, yang berhajat mereka para karabat untuk berhubungan silaturahim dengannya, menghubungi dengannya dengan sedekah tadi, dan wa yasrifuha dan menggunakannya sedekah tadi ila ghairihim kepada selain mereka. Jadi kata Nabi Muhammad, ya umat Muhammad, hai umat Muhammad, demi zat yang aku diutus olehnya dengan hak, maksudnya demi Allah, la yaqbalullaha sadaqah, tidak akan Allah terima sedekah seseorang yang dia memiliki kerabat yang berhajat dengan sedekah itu, wasilatahu ila ghairihim wa yasrifuha ila ghairihim, dan dia memberikan sedekah itu kepada orang lain. Jadi maksudnya kita punya keluarga, punya dunsana, punya family awak, dunsana awak berhajat kepada sedekah kita, tapi dia awak kurang elok dengan dunsana keluarga tadi, wa agikalah sedekah kita kepada orang lain, yang orang lain ini bukan dunsana family keluarga kita. Kata Nabi apa? Demi Allah tidak akan Allah terima sedekahnya tadi. Jadi kalau begitu Bapak, sancaknya sedekah kepada kerabat. Kerabat kau ada hubungan kait mengait jawab, baik sisi ayah awak, sisi amak awak tu kerabat namanya. Ante kita, adik mak kita, atau adik ayah kita, atau apa lagi, atau ponaan ayah kita, itu kerabat namanya. Jadi la yaqbalullah, tidak Allah terima akan sedekah seseorang yang dia memiliki kerabat, yang kerabat itu berhajat kepada itu tu, wa yasrifuha ila ghairihim, dan ia gunakan sedekah itu, ia pakaikan atau ia berikan sedekah itu kepada orang lain. Dan sana ada sedang dirawat di rumah sakit, payah mencari pitih, payah mencari sana cari ke sini, dicari hutang sana hutang sini, sedangkan kita ada pitih, kita ada zakat umpamanya, kita ada sedekah umpamanya, tidak kita berikan kepada mereka, la yaqbalullah, tidak akan Allah terima daripada sedekah kita. Ingat betul ini. Kita kadang memang amu bersedekah orang lain je pada jon sana awak surang je. Kalau berhutang piti nak apa dah, mau hutang piti ke orang lain daripada ke sana mau hutang piti. Tapi kalau bersedekah jauh lebih bagus kepada dun sana family, gitu. Hanya pantan diagi sekalinya ustaz ni besagi, kalau sekali besok nak minta tarisnya lah kata ini. Datang tarisnya ke rumah awak lah kata. Kalau alun agi le kan ni di rumah awak tarik tu sampai malam pun taluk dia di rumah awak ukur tu gitu. Kau kalau lawak agi kau tak baru painya kata. Dialah kan dun sana awak ya. Susah tak boleh. Jadi walahu karabah, dan orang ini memiliki karabat, muhtajun berhajat mereka karabat tadi kepada sedekah kita tadi, tapi ternyata sedekah kita tadi pun kita berikan kepada orang lain. La yaqbalullah, tidak Allah terima. Bahkan dipastikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak Allah terima. Demi Allah kata Nabi, tak akan Allah terima. Kemudian apa lagi? Bukan saja Allah terima, tidak Allah terima, walladzi nafsi biyadihi la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah, dan demi diriku ada di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah, Allah pun tidak memandang kepadanya pada hari kiamat. Allah sedekah hendak diterima, Allah pun tidak memandang kepada kita pada hari kiamat. Siapa orangnya? Orang yang bersedekah bukan kepada keluarganya. Keluarganya berhajat kepada uang tadi, keluarga berhajat kepada bantuannya, tapi dia memberikan kepada orang lain. Ini. Jadi pas awal mengeluarkan sedekah, pas awal mengeluarkan zakat, ingat-ingat siapa dan sana awak yang agak berhajat ke situ. Itu perlu pertama kali. Itu pertama kali. Siapa keluarga, siapa kerabat
yang berhak betul dengan zakat gitu. Akhirnya diantan dulu. Alah yang lain-lain ini baru kepada orang lain. Nah, dua akibatnya itu. La yaqbalullah, Allah tidak menerima sedekah kita. Yang kedua, la yanzuru ilaihi yaumil qiyamah, Allah tak memandang kepada kita pada hari kiamat. Kalau Allah nak memandang kepada kita, berarti kita termasuk minal mu'annidin, termasuk daripada orang-orang yang inat, orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aidan, daripada Imam Tabrani lagi dalam Al-Awsat, dalam Al-Kabir. Imam Tabrani ini punya 3 kitab besar: Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Saghir kalau tak salah kita. Ada Imam At-Tabrani. Hadis daripada Abi Hurairah, hadis daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajili radhiyallahu ta'ala anhu qala: ma min dhi rahimin ya'ti dha rahimihi fayas'aluhu fadlan a'atahu Allahu iyyah fayabkhalu alayhi illa akhrajallahu lahu min jahannam hayyatan yuqalu laha syuja' yatalammazu fayutawwaqu bih. Talamma ay tat'im ma baqiya min fami min athari at-ta'am. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min dhi rahimin, ma min tidak ada daripada ma min dhi rahimin yati dha rahimihi, orang-orang yang memiliki hubungan silaturahim, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, datang kerabatnya. Rahimin ini orang yang memiliki hubungan famili, datang familinya meminta akan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Datang dulu sana, awak kawak agilah mau bantu ustaz, tolonglah bantu kau gak payah begini kau anak ke sekolah you sini sadoi mahal, tak ada untuk hidup kami sepayah kini kau mau ustaz. Dulu Laila dapat kami dapat pagi bi petang, tapi kini kau dapat pagi kau lalu yang petang lalu rabi. Tolonglah ustaz. Bercerita dah ke sadoi mahal gini, minyak mahal, lalu 100,000 gini sekilo kan. Ni cerita kawak sadoi dari sana awak tadi. Tapi tak tergugah hati kita. Fa ya bakhalu alaih. Bakhil kita kepada zul sanak tadi yang datang di kita tadi. Bakhil kita, kikir kita kepada zul sanak yang datang kepada awak tadi. Apa kecik Nabi Muhammad? Akhrajallahu lahu min jahannam hayyah. Allah keluarkan daripada neraka jahannam hayyah, binatang. Ada mengatakan hayyah ini adalah ular. Yuqalu laha, dikatakan orang namanya ular ini dengan suja'. Apa kerjanya? Yatalammadhu fayutawwaqu bihi. Yatalammad itu tat'imma biaqiya minal fami min athari ta'am. Makanan-makanan yang tersisa di dekat muncungnya tadi, itu tu nanya gigit, nanya cotok-cotok, dia ular tadi. Itu. Jadi nan diminta dengan sanad tu kan a'tallahu iyyah, pemberian Allah yang lebih kepada awak. Allah hadiahkan lebih. Bukti lebihnya kebutuhan awak dalam sebulan mungkin 10 juta. Allah memberikan kepada kita dalam sebulan 15 juta. Berarti ada a'tahullah iyyah. Ada kelebihan Allah tu 5 juta untuk anda. 5 juta tu yang diminta tidak perlu sadonya. Sebagian tu pula yang diminta dari sana awak, kerabat awak, karenanya berhajat kepada kita. Hendak kita magena matalaffa suja', maka ular tadi memakan dia daripada sisa-sisa makanan yang ada di sekeliling muncung, dan bahkan dalam mulut kita pun akan diambilnya pada hari kiamat nanti daripada neraka jahanam. Itu dia. Jadi berikanlah rapunya perlu bantunya. Kena bisa penuh katih penuh ke bawah gitu orang gitu kan, itu istilahnya. Penuh nak penuh katih penuh ke bawah, mana lah dia penuh ke bawah. Apa maksud penuh ke bawah gitu? Dia terbantu. Mungkin kebutuhannya 3 juta, terbantu dapat 1 juta, tu lah penuh ke bawah namanya.
Terbantu dakwah 500 itu penuh ke bawah namanya. Tapi kalau terbantu kita 3 juta itu penuh katih namanya. Jadi bahasa kita tu Masya Allah luar biasa. Ya kehendaknya penuh katih penuh ke bawah lagi pak. Ya, ni ngengek gitu. Jadi pertama kali yang paling afdal kita bersedekah, yang paling afdal kita membantu sedekah adalah daripada hubungan zirahim, artinya yang famili atau kerabat dengan kita. Hadis Asy-Syaikhan, hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, salasatun la yukallimuhum Allah yaumil qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia, la yukallimuhum Allah, Allah tidak ingin berbicara dengannya pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak ingin memandangnya pada hari kiamat, wala yuzakkihim, Allah pun tidak ingin memberi petunjuk kepada mereka pada hari kiamat, walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa yang 3 tu? Pertama, rajulun ala fadlil ma'i bifalatin yamna'uhu min ibni sabil, seseorang yang memiliki kelebihan air di falah. Falah ini di tempat pesawangan atau di tempat yang pesawangan sama kan dengan yang payah, yang tidak ada pemukiman warga, tidak ada pemukiman di situ. Falah yamna'hu min ibni sabil, orang yang lewat minta air, nak nyo membagikan air. Tu. Jadi kata Nabi, 3 golongan manusia yang Allah tidak ingin berbicara pada dia di hari kiamat, Allah tidak ingin melihatnya pada hari kiamat, Allah tidak ingin memberi petunjuk kepadanya pada hari kiamat, dan mereka di hari kiamat nanti mendapatkan azab yang pedih. Pertama dari yang 3 itu adalah seseorang yang bakhil, seseorang yang memiliki air lebih tapi dia tidak mengizin kepada Ibnu Sabil untuk mengambilnya. Ibnu Sabil ke orang yang lewat, awak punya air lah, punya drum atau punya awak punya apa lah, di dekat itu tu orang yang lewat datang, orang yang lewat minta air. Pak, boleh mau minta air Pak, kecil orang tadi kepada kita. Langsung kita aja, dari kau untuk kebutuhan kami seminggu kemuku mah kata kita. Orang yang mode itu tu Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak akan berbicara dengannya, dan bahkan dia mendapatkan azab yang pedih. Jadi air tak boleh kita kikir, kan sudah disebutkan. Air satu apa cik lain? Hadis sebelumnya lupa dek kaji berbicara. Air siap, api siap. Itu tak boleh kita kikir. Jadi air ini dia dasar landasan hadis Nabi SAW. Jadi bukan saja ini ketika ardil falah, ketika kita di tempat pesawangan, di rumah kita pun ada orang datang minta air, maka mesti untuk kita memberinya. Jadi air tak boleh kita kikir Pak, tak boleh. Jadi apa sehebat-hebat apa kemarin sedekah itu adalah sedekah dengan air, kan itu di hadis sebelumnya. Di hadis sebelumnya sedekah yang paling bagus adalah sedekah dengan air, memberi minum orang, memberi orang pertolongan. Makanya tengok di Makkah itu orang membagi-bagikan air, itu sedekah yang paling afdal itu air. Jadi kalau ada orang berhenti di muka rumah kita, Bu, Pak, minta kami air, kami haus. Buat Pak, Bu, tolong beri anak kami air. Kita cuma punya 1 gelas saja di rumah kita lagi, segelas saja, ambillah setengah gelasnya berikan kepada mereka. Ini silahkanlah, jangan kikik kita di air. Nak ada kau untuk laki dan kau malah laki dan pulang kau nya banyak minumannya, jangan. Kau untuk anakmu kau mana anak jangan ajikan ke orang tu, ambil seketek ajikan ke orang tu. Tetap kalau dalam air jangan kita kikir, tak boleh dalam kacamata syariat kita kikir. Tengoklah kau,
Makanya di Arab ada namanya tallajah. Tallajah, kalau orang Mesir bilang tallajah. Bapak-bapak pernah nak nampak ada kulkas di depan pagar rumah orang? Di Arab ada, di awak tak ada nih. Kulkas namanya tallajah namanya. Tallajah. Jadi itu bebas kita ambil. Jadi kita bebas mengambilnya. Nak kita ambil air tu haus, kita musim panas. Musim panas haus, Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Jadi singgah saja di situ nak minum. Mana yang membawa tempat, ya ambil air di situ minum. Dan itu dibolehkan memang untuk orang yang lewat, silakan minum. Wasaqahum rabbuhum syaraban wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Itu ditulis ayat di dekat Tallajah itu. Jadi itu gunanya. Jadi mereka mengamalkan hadis, dan bahkan orang Mesir bukan menyediakan air untuk manusia saja, tapi menyediakan air untuk hewan ternak. Bapak Ibu kalau datang ke Mesir, ada di bagian bawah apartemen ini ada yang sama datarnya dengan tanah, itu macam agak berlubang sedikit saja lubangnya, tapi itu ada air di situ. Orang yang tak tahu tak fahamnya untuk apa untuk apa itu tuh untuk minum hewan. Keledai, himar, capek, haus dia. Itu tahunya tu kalau ada itu di rumah orang tu. Biasanya orang-orang kaya membuat seperti ini. Orang-orang kaya dibuat dia tallajah tadi, yang apa namanya kulkas permanen tadi, di samping itu tu dibuat pula untuk apa tadi. Jadi hewan, kucing, himar, kudo yang sedang ditunggangi oleh yang memilikinya hausnya, ada tempat minumnya. Begitu. Kita tidak ada, kita tidak ada. Kita mau boleh cara letaklah kulkas di rumah awak. Hari kau letak 2 jam beku nyangkui tu orang Indonesia. Nyawaan dah nampak dah dijual ni. Jadi kulkas itu memang dingin air Tallajah ini, dingin air, masya-Allah, sejuk. Jadi kami dulu tu jarang boleh air tu. Orang tak semuanya punya uang pak, orang tak semuanya punya uang bu, tak semuanya punya uang bisa beli air. Nah, kadang pitinya cukup-cukup saja, pas-pas saja. Macam kami jadi mahasiswa lah, ongkos sapon ke pai, sapon ke pulang 2 pon. Itu beko paling untuk membeli ish atau sandwich beko 2 pon, 4 pon piti. Sampai pun beti untuk lebih mulia air tak ada mana minum air itu tidak minum dingin minum. Ini tak semua orang yang bisa. Jadi bagus sedekah air itu bagus sekali. Ini kalau ada orang sedekah air, sedekah bagikan air, beli air gitu. Sedekahkan bagus ini. Selama Ramadan berapa habis air pengurus sekian dus beli. Selama setahun berapa keperluan air untuk Baitul Muktamar sekian dus, beli sekian dus, ini saya sedekahkan. Tapi kalau bisa membeli ini punya awak, ini punya orang ke Baitul Muktamar, punya orang beli. Sedekah orang terima lah, tapi mana nak sedekah punya awak yang joleh boleh, yang punya orang boleh. Wa rajulun an fadlil ma'i bi falatin yamnahu min ibni sabil. Kemudian jadi air tak boleh kita kikir. Kalau ada orang butuh air, ada orang minta air kepada kita, berikan dia air itu. Tak boleh kita kikir. Kemudian wa rajulun bai'a rajulan sil'ata ba'da al-'asri fa halafa lahu billahi la akhadhaha bi kadza wa kadza. Ini seseorang yang berjual beli dengan harga apa maksudnya? Warajulun baya'. Baya' ini berjanji ini akan meletakkan harga setelah asar, kemudian dia bersumpah dia dengan Allah, akhadhaha mengambilnya dengan kata. Ya, orang-orang yang dia bersumpah harganya nanti sekian, tapi tidak kini loh kecil, beko kecil umpamanya. Beko kalau kini harganya sekian, tapi beko beda, bersumpah dulunya orang yang macam itu tuh. Jadi ada orang kita dulu berjual beli macam itu. Jadi kini
Kalau pagi kau tak bisa ada kecil kan, tapi kalau sudah asar lah kau mungkin bisa lagi. Lah buang tu lah, barang tu lah busuk, lala busuk. Kalau bahasa Padang laranun, laranun itu ranun. Tak tahu ranun. Umpamanya macam kantang, enggak kantang, macam tomat tu lah. Pagi tu kan masih segar itu. Bekul lama-lama kamu kan lesik itu. Itu kata orang Padang nyebut lah ranun. Ini ranun. Kalau orang Macu nyebut lamau. Bekul sah. Tentu ia dah murah harganya. Tak boleh seperti itu. Kalau dia nak pagi kita pergi, bantu dia pagi. Fasaddaqahu wa huwa ala ghairi zalik. Seorang bersumpah dia setelah asar demi Allah katanya, dan ia terpaksa karena dia bersumpah nyeyukan pula. Dia benarkan, tapi padahal tidak, dia berdusta. Maksudnya orang yang berdusta, orang yang bersumpah dengan memakai sumpah palsu. Yang ketiga, warajulun bay'al imam la yubay'uhu illa lid-dunya. Kau kan naik waktu kau. Yang ketiga, seseorang yang melantik pemimpin, bayar, yang membai'ah pemimpin, melantik pemimpin, menunjuk pemimpin, mencoblos pemimpin, la yubay'uhu illa dunya. Tidak memilih pemimpin tadi kecuali untuk kepentingan ini. Nyo pilih apa kau jadi gubernur, deknya dah kek je apa tu tak, supaya jalan proyek lagi. Tu kan ini. Apa aku bukan orang yang elok pula, apa aku bukan orang yang baik, tapi dia ada kepentingan ini di situ, ini tulus, ini cucuk. Padahal yang elok ada. Pilwako wali kota, aku you le alim ko elok sana, tapi buat nak dekek je nyo. Aku preman aku apa, tapi ada dekek nyo ada yang dekek tu salah. Because dosa-dosa pandai-pandainya pula lah kau jalan proyek awak lalu. Ini awak tulis, ini awak cucuk karena kepentingan dunia gitu. Allah marah. Fa in a'tahu minha wafa wa illam ya'ti minha lam yafi. Jadi kalau awak pilihnya, ini pasti setidaknya ini berterima kasih kawak kan adalah nanti imbalannya. Tapi kalau tidak, kau tentunya marah kepada kita. Itu tak boleh. Hati-hati gitu. Yaqullah yauma na'uka fadlika ma mana'ta fadla ma lam ta'mal yaduka. Jadi nanti di hari kiamat Allah berkata kepada orang tadi, hari yang engkau enggan atas karunia aku, engkau kikir di atas karunia aku, maka hari ini aku kikir di atas amalan yang pernah engkau kerjakan. Jadi Allah pun tidak akan mencatat daripada amalan-amalan daripada seorang tadi di hari kiamat. Hadis berikutnya, hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Imam Ibnu Majah. Ya Rasulullah, ma syai'il ladzi la yahillu man'ahu, apa sesuatu yang tidak engkau bolehkan untuk melanggarnya. Maksudnya apa yang tak boleh engkau kikir ya Rasulullah. Tak boleh kita kikir. Kalau ada di awak agi ke orang, walaupun seketik, tetap diberikan kepada orang. Kata Nabi 3. Pertama al-ma'u, air. Yang kedua wal milhu. Apa milhu? Garam. Yang ketiga wan naru, api. Tu. Jadi Sayyidah Aisyah bertanya ke Rasulullah, apa yang awak tidak boleh kikir ya Rasulullah? Ada di kita mesti kita berikan kepada orang, tak boleh kita menahan-nahannya. Apa tu ya Rasulullah? Kecek Nabi 3 barangnya. Tak boleh buat kikir. Kalau ada berikan kepada orang, walaupun seketik, berikan kepada orang tadi 3. Pertama al-ma'u, air. Tak boleh kita kikir. Air berikan kepada orang. Minta dia orang air agihkan. Air yang menambahkan, ada pendapat mengatakan hukumnya wajib kalau itu lil hayah, untuk kehidupan. Nya punya ternak, membuat ternaknya umpamanya lewat di muka rumah awak. Ternaknya tu kalau nak minum bisa mati. Jadi tolong Pak beri yang buah air Pak, bagi ternak Pak, ternak buah air Pak. Beri ternak tadi air. Itu namanya al-ma'.
Kemudian al-milh, nak boleh kita kikir garam. Garam, tetangga awak sedang masak gulai, garam habis, pai kelapau tangguang. Apa cara minta garam ke awak? Aduh garam lagi seketik lah. Dianjurkan kita memberinya. Wan naru, nar, api. Api gitu juga. Kalau ada orang minta api ke gitu, agih. Jangan sampai nak awak agih. Awak lah sedang masak, api lah ada tu alai duit. Datang orang, Pak, kata dia, Ustaz, lagi buat api, setelah kami akan masak puluhannya. Ayo kahan, jangan kikik kita nak boleh. Minta sama duit lah ada api cik nyawa kan, tak bisa. Dulu payah Pak buat api tu, Pak mesti dia adu kir kalau tak selesai tu. Batu dengan ada satu apa, lama bertimbul api. Itu berbakar pula ke daun masjid tu. Payah. Kini wak lah ada api di kita. Apa namanya? Kuali sedang terjarang. Api ada, datang awak, datang kawan minta api Ustaz, ambo ke masak pun Ustaz. Tak bisa ada api kau pas-pas untuk ambo sekonyo jangan, tak bisa. Hati-hati tu Pak, bahaya tu Pak. Jadi nak boleh kita kikir tu ma'u, air, wal malihu wal milhu, garam, wan naru, api. Jadi api nak boleh geng ke orang. Merokok, tak usahlah merokok tu, jadi dia gila orang merokok ni. Itu sama dengan man a'ana ala maksiatin, siapa nak membantu orang maksiat. Merokok maksiat Ustaz? Enggak ni. Tapi kalau pendapat orang menghukum rokok haram, tentu maksiat rokok. Tapi hukum rokok tu kan dua saja, makruh je, haram je. Kalau naknya haram, makruh. Kalau naknya makruh berarti haram. Hanya pakai hadis Malaysia, hadis que diamalkan untuk orang minta api rokok, orang minta awak ada api kan ini untuk membakar rokok kan, dia minta api Ustaz untuk membakar rokok. Dan mohon maaf lah api gonya untuk membakar, untuk masak segala. Gila Ustaz, naknya kalau untuk rokok nama hidup api dan kodonya. Oh gitu lagi nyokok pakai tek apa itu penuh itu. Nampaklah bisa dah kan, tak bisa dah. Dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan itu disebutkan bahawa makruh mengikut kepada imam yang yatalammasuna bil karahat bil makruhat. Yatalammas tu yang bergelimang dengan perkara makruh. Makruh buat mengikut kepada imam. Imam ke kerajaan dan makruh saja kerajaan imam tu. Awak ambil lah contoh ketek saja, dan makruh kerja imam, merokok kerja imam ni. Tengok makruh umpamanya merokok tu makruh. Yatalammas itu yang bergelimang dengan yang makruh. Jadi termasuklah itu tadi. Termasuklah yang merokok. Kalau nak pun dosa haram umpamanya dan makruh kita mengikut kepadanya. Jadi imam-imam tu kalau bisa jalan merokok. Jalan merokok, antianlah rokok tu gini kehidupan gini ke menerima kita dengar ni. Memang kalau satu itu kalaulah susah itu baru orang cerita. Tapi kalau senang-senang sepetang tak ada orang bercerita di Facebook, nak ada orang bercerita waktu sawit harga 3,000 sampai 3,500. Kini pecah 2,000 itu sudah isi status Facebook orang. Waktu lado murah petang tak ada orang bercerita tentang lado murah. Tapi ketika lado mahal, Abi bercerita lado mahal saja di Facebook itu. Ketika minyak murah tak ada. Itu manusia, sifat manusia. Ketika dia gini nikmat, tak adanya menceritakan nikmat Allah tu kata orang lain. Tapi ketika diuji saja, mau pek luar biasa. Mau pek sampai ustaz-ustaz pun Assalamualaikum tak tentu ke ragu lado dia gara-gara memecah Facebook tu tentu ragu lado sekilo 100,000. Jadi pokoknya tanda Islam balik dari lapau, orang rumah lah mulai dia sadai maha bang ciang itulah lah mulai saja mah berarti tu ansuan sula lah menambah lanjur lain. Lah maha sadai cela tu berarti nak cukup piti nang salam kau dibawa ke lapau ditambah. Ya Arhamar Rahimin.
Mudahkanlah segala urusan orang-orang ya Rabbal Alamin. Orang yang berhajat kepada tu fuqara wal masakin. Kita orang-orang fakir, orang miskin. Bapa caranya nyoka makan itu? Nyoka makan mestinya pakai lado. Kini lado 100,000 sekilo umpamanya. Japo nyoka makan. Minyak japo nyoka listrik naik. Betul. Amu listrik itu terkejut. Amu untuk PPN-nya aja yang 500,000 tu 28,000 kalau tak salah. 28,000, belum kita bayarnya lagi 3,000. Jadi ya Allah ya Karim, itulah. Di Mesir dulu enak. Di Mesir tu membayar listrik kami dalam sebulan tu cuman 7 pon. 7 pon tu paling sekitar 20,000. Itu sepupuhnya memakai itu. Gas macam tu juga, gas tabi'i. Gas tabi'i itu gas asli, pakai pipa bersalurkan ke rumah-rumah. Itu sepuas-puasnya masak. Itu kan paling 4,000 6,000 pitiah wak itu. Gitu. Kalau dikitu mana lah bisa nak ada habis cari keluar. Kalau nak ingin warna hijau pakai kakak. Mungkin tak perlu seluruhnya yang bisa macam ini. Tapi itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tetap kita bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya akhraja Abi Daud. Hadis daripada Abi Daud wal Hakim dan Imam Hakim di dalam hadis sahih. Qala, hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu. Qala may yatakaffala li alla yas'ala an-nasa syai'a atakaffala lahu bil jannah. Masya-Allah, atakaffalu lahu bil jannah. Atakaffala lahu bil jannah. Kecek Nabi, may yatakaffal li, siapa yang yatakaffal. Yatakaffal ini menanggung. Li untukku alla yas'alan nasa syai'a, supaya tidak ada manusia yang meminta-minta. Maksudnya setiap ada orang meminta kamu lah, ada penanggung jawabnya. Siapa di antara kalian yang niu sebagai penanggung jawab daripada orang-orang yang meminta kamu, atakaffalu lahu bil jannah, aku pula lah yang bertanggung jawab untuknya di surga. Jadi maksudnya ambo yang bertanggung jawab memasukkan orang itu ke surga. Siapa yang bertanggung jawab di atas orang yang meminta-minta kepadaku? Setiap ada orang meminta kepada ambo, arahkan saja ke inyo, ke Cik Nabi. Minta kasih anu, minta kasih anu, minta kasih anu. Maka aku pula lah akan menjadi tanggung jawabnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ambo long pertanggungjawabkan ini untuk masuk surga, memasukkan ke dalam surga. Jadi Allah mayyatakaffal li. Yatakaffal ini yang menjamin, si kafil. Kafil. Maka Nabi dalam satu riwayat hadis lagi kan ada ana ma'aka filul yatim, kata Nabi, aku bersama orang yang menjaga anak yatim. Tu kafil. Kafil tu kafalah, maksudnya yatakafal, orang yang menjamin daripada orang-orang yang meminta-minta ke Nabi. Jadi ada orang datang ke Nabi, Nabi tinggal menyebut aja lah, minta kasih anu ke Nabi. Minta siapa yang niat di antara kalian seperti itu, maka aku pula lah yang akan menjadi barisan nomor 1 menjamin orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Fakana yasman alaqah. Jadi maksud hadis ini, kita dianjurkan menjadi orang yang penanggung daripada orang yang meminta-minta. Jadi ketika ada datang orang tadi meminta kepada kita, lah ada kita, silakan datang kepada si fulan, kami kumpul kepada si fulan. Boleh seperti itu. Atau silakan datangi si fulan, uang ada dengan si fulan. Boleh seperti itu. Allah wabillahi at-taufiq. InsyaAllah besok sambung kepada hadis daripada Imam Ahmad, bin Hanbal, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, hadisnya sahih.